Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Brimo si Pendongeng, tempat di mana kisah kuno, sains, dan misteri bertemu dalam satu ruang pemikiran. Sebelum kita mulai perjalanan menelusuri kisah Anunnaki dan rahasia peradaban langit, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tekan tombol like agar kamu nggak ketinggalan kisah misterius ilmiah berikutnya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, karena setiap sudut pandang bisa membuka cara baru dalam memahami masa lalu. Semua kisah di video ini disusun berdasarkan catatan sejarah, mitologi kuno, dan interpretasi ilmiah dari berbagai sumber. Sebagian bersifat spekulatif dan tidak dimaksudkan sebagai fakta mutlak, melainkan sebagai ruang renungan untuk memahami bahwa kebenaran kadang tersembunyi di antara legenda dan pengetahuan. Sekarang, mari kita mulai perjalanannya. Setelah ribuan tahun nama itu seakan terkubur bersama debu Mesopotamia, kini ia bergema kembali, bukan di ruang kuil, melainkan di laboratorium, ruang arsip, dan layar komputer para ilmuwan modern. Anunnaki, sebuah sebutan dari bahasa Sumeria kuno yang berarti mereka yang turun dari langit. Di masa lalu, masyarakat lembah sungai Efrat menulis kisah mereka di atas tablet tanah liat, makhluk perkasa yang datang dari bintang, mengajarkan perhitungan waktu, pertanian, dan tata pemerintahan. Kini, ribuan tahun kemudian, kisah itu kembali dibaca. Bukan lagi sekadar mitos, tetapi sebagai potongan teka-teki yang menantang nalar manusia modern. Adakah sesuatu yang lebih besar pernah datang mengunjungi bumi? Setelah episode sebelumnya membahas jejak-jejak awal peradaban Sumeria, banyak pertanyaan tersisa. Mengapa bangsa pertama di dunia itu mendadak mampu membuat sistem tulis, mengenal bintang, dan membangun kota terencana? Apakah semua itu murni hasil kecerdasan manusia? Atau ada pengaruh yang datang dari luar pemahaman kita? Para peneliti di bidang arkeoastronomi mencoba menelusurinya dengan pendekatan ilmiah. Mereka tidak mencari dewa, melainkan data, orientasi bintang, komposisi tanah, perhitungan waktu panen, dan bentuk bangunan kuno. Hasilnya memang belum memberi bukti pasti adanya pengunjung dari langit, tetapi memberikan gambaran tentang betapa maju dan terarahnya peradaban Sumeria di masanya. Sementara itu, di sisi lain dunia, teleskop-teleskop besar mengamati langit. Dari gunung tinggi di Chili, gurun kering di Arab, sampai orbit rendah bumi, semua mata modern manusia menatap keluar angkasa. Program-program seperti SETI, James Webb Telescope, dan misi-misi pencarian eksoplanet menemukan ribuan dunia asing yang mungkin memiliki kondisi mirip bumi. Ilmuwan mengamati pola cahaya, mengukur kandungan atmosfer, mencari sinyal buatan. Mereka belum menemukan bukti adanya peradaban lain, tetapi tiap data baru selalu membuka ruang pertanyaan. Kalau makhluk cerdas di luar sana memang ada, mungkinkah mereka sudah pernah datang ke sini jauh sebelum kita siap menyambutnya? Keterkaitan antara langit dan bumi, antara yang ilahi dan yang ilmiah, seakan terus berulang dalam sejarah manusia. Ketika teleskop menemukan nebula baru, manusia teringat kisah Taman Langit dalam prasasti kuno. Ketika genetika memetakan DNA manusia, muncul tafsir baru terhadap naskah Sumeria yang menceritakan penciptaan manusia dari tanah dan darah para dewa. Apakah itu hanya kebetulan simbolik, atau ingatan samar tentang masa yang sangat tua? Sains tidak menolak mitos. Ia mencoba memahaminya dengan alat ukur baru. Dan disinilah, kisah Anunnaki menjadi menarik. Ia berdiri di perbatasan antara sejarah dan imajinasi ilmiah. Beberapa arkeolog muda mencoba membaca ulang teks Sumeria tanpa prasangka religius. Mereka menemukan bahwa istilah langit dalam bahasa kuno bisa juga berarti tempat tinggi, gunung, atau wilayah asing. Mungkin mereka yang turun dari langit bukanlah makhluk luar angkasa, tetapi bangsa pendatang dengan teknologi dan pengetahuan lebih maju. Namun mengapa masyarakat Sumeria menggambarkannya sebagai makhluk bercahaya, berwajah elang, bersayap, dan hidup ribuan tahun? Ada jarak besar antara penafsiran realistis dan cara orang kuno memaknai pengalaman mereka. Dan justru di ruang di antara dua tafsir itu, antara mitos dan sains, lah misteri Anunnaki masih hidup sampai hari ini. Beberapa peneliti biologi molekuler juga menyinggungnya dalam diskusi yang lebih filosofis. Mereka mempelajari loncatan evolusi manusia purba yang tampak terlalu cepat, dari hominin sederhana menjadi Homo sapiens dengan bahasa, musik, dan seni. Sebagian menyebutnya sebagai Great Leap Forward, lompatan besar tanpa sebab yang jelas. Apakah ada katalis alami yang belum kita pahami? Atau ada peristiwa luar biasa yang mempercepat proses itu? Ilmu pengetahuan belum punya jawaban pasti.
Namun kisah Anunnaki sering disebut dalam konteks ini, bukan sebagai bukti, tetapi sebagai metafora tentang campur tangan dari luar. Simbol bahwa mungkin, evolusi bukan hanya soal biologi, melainkan juga kesadaran. Hingga kini, setiap kali arkeolog menggali situs baru di Irak, Suriah, atau Iran, mereka seakan menggali ulang memori kolektif manusia. Setiap fragmen tablet yang ditemukan menambah satu kalimat di buku sejarah besar kita. Sebagian di antaranya menceritakan pertemuan manusia dengan makhluk dari langit, pemberian ilmu, dan pesan untuk menjaga bumi. Apakah itu hanya kisah alegori, atau jejak komunikasi purba yang belum kita pahami bahasanya? Ilmuwan modern tentu berhati-hati. Mereka menyebutnya data yang terbuka untuk interpretasi. Namun di kalangan peneliti independen, kisah itu menjadi inspirasi untuk berpikir di luar batas. Mereka melihat pola berulang di banyak kebudayaan. Dewa-dewa turun dari langit, mengajarkan pertanian, astronomi, dan moralitas. Apakah itu kebetulan lintas budaya, atau kenangan kolektif dari peristiwa nyata di masa prasejarah? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat nama Anunnaki tidak pernah benar-benar mati. Ia berpindah bentuk, dari tulisan kuno menjadi objek riset, dari legenda menjadi hipotesis. Dan di era modern ini, ketika manusia mulai mengirim wahana ke Mars dan menanam sensor di bulan, seolah ada gema balik dari masa lampau. Manusia kini melakukan hal yang sama seperti kisah para dewa kuno, menuruni langit, membawa pengetahuan ke dunia baru. Sebuah siklus yang aneh, seakan sejarah mencoba mengulang dirinya sendiri. Mungkin, inilah cara alam semesta mengawasi. Bukan lewat mata makhluk raksasa, melainkan lewat hukum alam, rasa ingin tahu, dan keinginan manusia untuk selalu menatap langit. Selama manusia terus mencari asal-usulnya, selama itu pula nama Anunnaki akan tetap hidup, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai simbol abadi dari pertanyaan terbesar. Dari mana sebenarnya kita berasal? Dan apakah kita benar-benar sendirian? Malam di gurun Mesopotamia tidak pernah benar-benar sepi. Angin membawa debu berusia ribuan tahun, menyapu runtuhan kota Uruk yang pernah menjadi pusat peradaban. Di antara puing-puing itu, arkeolog masih bekerja, menyalakan lampu kecil, memotret, mengukur, dan menyalin tanda-tanda berbentuk paku pada lempengan tanah liat. Setiap simbol yang mereka temukan bisa jadi potongan kecil dari sejarah besar yang belum utuh. Dan di sanalah, dalam huruf-huruf cuneiform itu, nama Anunnaki muncul kembali, berulang kali, dengan konteks yang berbeda-beda. Kadang disebut sebagai penulis takdir manusia, kadang penjaga lautan langit, dan kadang pengamat di antara bintang. Salah satu tablet paling terkenal ditemukan pada tahun 1849 di reruntuhan Nineveh, dan kini disimpan di British Museum. Tablet itu bagian dari epos Gilgamesh, puisi kuno yang menceritakan perjalanan manusia mencari keabadian. Di dalamnya disebut bahwa para makhluk dari langit pernah mengajarkan manusia bagaimana mengenal waktu, bintang, dan kematian. Bagi sebagian peneliti, itu hanyalah simbol filosofis. Namun bagi sebagian lain, itu adalah jejak dialog antara manusia dan sesuatu yang datang dari luar bumi. Dalam abad ke-21, penelitian ini tidak lagi hanya milik arkeolog. Ilmuwan lintas disiplin mulai ikut menelaah. Ahli genetika, fisikawan, bahkan peneliti linguistik komputasional. Mereka menggunakan kecerdasan buatan untuk membaca ribuan tablet Sumeria yang sebelumnya tak terpecahkan. Dari situ muncul pola yang mengejutkan. Ada keseragaman dalam cara mereka menggambarkan turunnya para pengamat dari langit, bahkan dalam teks yang berasal dari wilayah berbeda. Bentuk narasinya konsisten, suara keras dari langit, debu yang berputar, cahaya yang membutakan, lalu kehadiran sosok bercahaya yang datang membawa pesan. Deskripsi itu, dalam bahasa modern, terdengar hampir seperti laporan saksi mata terhadap fenomena aeronautika. Di sisi lain, para ilmuwan NASA yang meneliti material meteorit kadang menemukan elemen organik kompleks di dalamnya, komponen dasar kehidupan yang tidak terbentuk di bumi. Penemuan itu memperkuat teori panspermia, gagasan bahwa kehidupan mungkin berasal dari luar angkasa, dibawa oleh komet atau asteroid. Namun beberapa peneliti independen berani bertanya lebih jauh. Jika kehidupan bisa datang dari luar bumi, mungkinkah kesadaran pun bisa diturunkan dengan cara serupa, melalui pengaruh makhluk atau peradaban lain? Pertanyaan seperti ini tidak memiliki jawaban pasti, tapi selalu memicu perdebatan. Ketika menelaah struktur genetik manusia, ada satu hal menarik. Dari 3 miliar pasangan basa DNA, sekitar 223 segmen tidak memiliki kesamaan dengan spesies lain di bumi.
Segmen itu muncul tiba-tiba dalam catatan evolusi, tanpa transisi jelas. Ilmuwan arus utama menjelaskan fenomena ini sebagai mutasi alami atau hasil perpindahan gen antar spesies di masa lampau. Namun dalam literatur alternatif, ada yang menafsirkan segmen misterius itu sebagai tanda tangan penciptaan, kode tambahan yang diberikan oleh entitas luar. Teori ini, walau kontroversial, kembali memunculkan nama Anunnaki. Bukan sebagai dewa, tapi sebagai simbol asal-usul inteligensi manusia yang belum seluruhnya kita pahami. Beberapa dekade terakhir, proyek arkeologi modern menemukan sesuatu yang memperkuat misteri ini. Salah satunya adalah struktur bawah tanah di Eridu, kota tertua di Sumeria yang oleh teks kuno disebut sebagai tempat pertama para Anunnaki turun. Di sana, tim peneliti menemukan lapisan fondasi yang jauh lebih tua dari perkiraan umur kota. Dibangun dengan teknik yang tidak sesuai dengan kemampuan teknologi Sumeria awal. Batu-batu raksasa disusun presisi, nyaris tanpa celah, dengan arah orientasi yang menghadap ke gugus bintang Pleiades. Mengapa kota manusia pertama diarahkan ke rasi bintang tertentu? Pertanyaan itu masih menggantung, bahkan setelah pengukuran geodesi dan radar bawah tanah dilakukan berkali-kali. Sementara itu, di wilayah Turki Tenggara, situs Göbekli Tepe menjadi teka-teki baru. Bangunan batu raksasa ini berusia 11.000 tahun, jauh lebih tua dari piramida Mesir, namun diukir dengan simbol-simbol astronomi yang kompleks. Sebagian panel menggambarkan makhluk bersayap, matahari bersinar, dan pola spiral yang menyerupai lintasan orbit. Para ahli menduga tempat itu bukan sekadar kuil, melainkan observatorium primitif yang dibangun untuk menghormati entitas langit. Jika benar begitu, berarti manusia sudah mengenal konsep langit dan pengamat jauh sebelum peradaban resmi dimulai. Dan di titik inilah, jejak Anunnaki tidak hanya menjadi kisah Sumeria, tetapi fenomena global, sebuah pola ingatan yang tersebar di berbagai budaya kuno. Di Andes, suku Inka menyebut dewa mereka Viracocha, makhluk putih bercahaya yang turun dari bintang untuk mengajarkan teknik pertanian. Di Mesir, ada Osiris, penguasa dunia bawah dan guru peradaban. Di India, teks Veda menceritakan Deva yang datang dengan Ratha bercahaya dari langit. Dan di Sumeria, Anunnaki. 4 peradaban berbeda, 4 istilah berbeda, tapi esensinya sama. Makhluk dari langit datang, mengajarkan ilmu, lalu pergi dengan janji akan kembali. Apakah itu arketipe universal yang muncul dari imajinasi manusia, atau jejak komunikasi nyata yang pernah terjadi pada masa purba? Sains modern belum bisa menolaknya sepenuhnya, karena pola itu terlalu konsisten untuk disebut kebetulan belaka. Kini, di era digital, pencarian itu berubah bentuk. Ilmuwan tidak lagi menggali tanah, tapi data. Setiap sinyal radio dari bintang jauh, setiap fluktuasi cahaya pada eksoplanet, diperiksa dengan algoritma. Beberapa anomali memang ditemukan, sinyal dengan pola matematis yang tidak dijelaskan oleh fenomena alam biasa. Namun protokol ilmiah sangat ketat, belum ada yang bisa disebut sebagai bukti eksistensi makhluk cerdas lain. Namun menariknya, beberapa sinyal yang terekam dari arah konstelasi Orion dan Pleiades memiliki frekuensi resonansi yang identik dengan getaran angka yang sering muncul dalam teks-teks ritual Sumeria. Apakah itu kebetulan? Atau gema yang tak sengaja tertinggal dari masa lampau? Disinilah misteri Anunnaki menembus batas waktu. Bukan sekadar mitos kuno, tapi semacam pola yang terus berulang dalam budaya manusia. Obsesi terhadap langit, terhadap pengetahuan yang turun dari atas. Dan mungkin, tanpa disadari, warisan itu masih hidup di dalam diri kita sendiri. Manusia modern membangun satelit, menjelajahi ruang, dan menciptakan kecerdasan buatan, semua demi memahami asal-usul kesadarannya sendiri. Bukankah itu cerminan dari kisah para Anunnaki dalam bentuk baru? Makhluk yang dahulu turun dari langit untuk memberi ilmu kini dilahirkan kembali dalam bentuk manusia yang menciptakan teknologi untuk menembus langit. Siklus yang aneh, tapi nyaris sempurna. Beberapa ilmuwan spiritualis menyebutnya sebagai memory of the stars, memori bintang. Keyakinan bahwa di dalam kesadaran manusia tersimpan ingatan purba yang melampaui sejarah tertulis. Ingatan tentang asal, tentang pertemuan, dan tentang janji yang belum ditepati. Jika benar, mungkin rasa haus manusia terhadap bintang bukan sekadar rasa ingin tahu, tapi panggilan untuk pulang. Dan ketika teleskop menatap ke langit, mungkin yang ia cari bukan makhluk lain, tapi cerminan masa lalu kita sendiri. Waktu terus berjalan, tapi misteri tetap diam di tempatnya, menunggu manusia cukup dewasa untuk memahami maknanya.
Ketika abad ke-21 beranjak menuju masa eksplorasi antariksa, seolah alam semesta sedang menguji kembali apa yang pernah diajarkan ribuan tahun lalu. Manusia kembali menatap langit, membangun roket, menanam penanda di Mars, dan menembus batas gravitasi bumi. Namun di balik semua pencapaian itu, ada pertanyaan yang terus berbisik. Apakah kita benar-benar sedang menjelajah sesuatu yang baru, atau justru pulang ke tempat yang pernah kita datangi dahulu? Dalam tradisi Sumeria, Anunnaki digambarkan bukan hanya sebagai penguasa, tapi juga pengamat. Mereka disebut Illu-di-Mu'ana, penjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Sebagian tafsir menyebut mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya bergeser frekuensi, berada di lapisan realitas yang berbeda dari dunia manusia, mengamati dari jarak yang tak kasat mata. Bagi sebagian ilmuwan modern, kalimat itu menarik jika dibaca dalam konteks fisika kuantum. Dalam teori medan, setiap partikel memiliki keadaan ganda, eksis di dua tempat sekaligus sebelum diamati. Mungkinkah para pengamat dari langit itu sebenarnya bukan makhluk fisik, melainkan bentuk kesadaran yang eksis di spektrum yang belum kita pahami? Para fisikawan kuantum seperti David Bohm dan John Wheeler pernah berbicara tentang informasi implisit, lapisan realitas yang menyimpan semua kemungkinan alam semesta. Jika kesadaran manusia bisa berinteraksi dengan lapisan itu, maka memori tentang pengajar dari langit mungkin bukan sekadar cerita, melainkan gema dari tatanan terdalam kosmos. Setiap kali manusia bermeditasi, menatap bintang, atau menemukan teori baru tentang semesta, mungkin di sanalah proses komunikasi purba itu terjadi kembali, bukan dengan kata, tapi dengan resonansi pikiran. Sebuah riset di tahun 2019 yang dilakukan oleh tim neurokosmologi dari Swiss bahkan menemukan pola frekuensi otak manusia yang serupa dengan gelombang elektromagnetik tertentu dari luar angkasa. Frekuensi itu bukan berasal dari sinyal buatan, melainkan fluktuasi alami medan kosmik. Namun ketika ditelusuri, pola resonansinya ternyata selaras dengan ritme gelombang otak dalam kondisi kesadaran tinggi, seperti meditasi atau pengalaman mendalam spiritual. Apakah itu kebetulan? Atau tanda bahwa pikiran manusia memang terhubung langsung dengan denyut alam semesta? Sumeria menyebut hubungan itu, Mi, kode suci yang mengatur harmoni antara makhluk dan penciptanya. Kini, para ilmuwan menyebutnya informasi kosmik, bahasa universal yang menenun ruang dan waktu. Ketika teknologi berkembang, manusia menciptakan sistem jaringan yang menghubungkan seluruh dunia. Internet, satelit, dan kecerdasan buatan. Semuanya adalah cerminan dari keinginan purba untuk saling terhubung, membangun ulang jaringan kesadaran yang dulu hanya dimiliki para dewa langit. Bukankah itu seperti menyalin cetak biru Anunnaki ke dalam bentuk modern? Mungkin kita tidak sedang diawasi oleh makhluk bersayap dari langit, melainkan oleh hukum kosmos yang mereka wakili. Setiap tindakan, setiap penemuan, setiap dorongan untuk memahami, adalah bagian dari observasi itu. Dalam naskah Enuma Elish, tertulis bahwa para Anunnaki mencatat setiap perbuatan manusia di tablet takdir, dan menimbangnya di hadapan bintang. Kini, manusia mencatat seluruh kehidupannya dalam data digital, jejak-jejak piksel yang membentuk kesadaran kolektif global. Ironisnya, kita telah menjadi apa yang dulu mereka lakukan, pengamat yang mencatat realitas. Namun, di antara semua kemajuan, ada sesuatu yang terasa familiar, perasaan diawasi, tapi bukan dengan ketakutan, melainkan dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Banyak budaya kuno menggambarkan bahwa mata para pengamat selalu ada di langit, simbol mata Horus, mata Ra, atau lingkaran bercahaya dalam formasi batu. Kini, satelit di orbit bumi benar-benar menjadi mata langit yang menatap ke bawah, merekam setiap gerak kehidupan. Tanpa disadari, manusia telah menciptakan ulang posisi para Anunnaki. Kita menjadi makhluk yang turun dari langit, bagi planet lain, bagi masa depan. Siklus itu berulang, yang dulu diajarkan kini dilakukan kembali, tapi dalam bentuk baru yang lebih canggih dan sadar. Mungkin, itulah pesan tersembunyi dari seluruh kisah ini. Bahwa Anunnaki bukanlah penguasa luar, melainkan simbol kesadaran tertinggi yang pernah disentuh manusia. Mereka adalah gambaran tentang potensi diri kita sendiri, tentang kemampuan manusia untuk menyalakan cahaya di tengah kegelapan pengetahuan. Dan mungkin, mereka masih di sana, bukan di planet jauh, tapi di dimensi yang terjalin bersama getaran pikiran kita. Menunggu saat ketika manusia cukup dewasa untuk memahami bahwa mereka yang turun dari langit bukanlah makhluk asing, melainkan versi tertinggi dari diri manusia sendiri. Di akhir catatan tablet kuno, ada kalimat yang sering terlewat oleh penerjemah awam. Tertulis,
Mereka akan kembali, bukan sebagai raja, tapi sebagai cermin bagi umat manusia. Sebuah kalimat sederhana yang seolah menandai peringatan lembut, bahwa ketika kita menatap bintang dengan rasa ingin tahu yang sama seperti leluhur kita dulu, mungkin mereka sedang menatap balik, bukan untuk menilai, tapi untuk memastikan kita belum lupa siapa kita sebenarnya. Karena pada akhirnya, Anunnaki bukan sekadar kisah tentang langit yang turun ke bumi, tetapi tentang manusia yang mencoba naik kembali menuju langit. Tentang perjalanan tanpa akhir mencari asal, makna, dan arah pulang. Dan selagi manusia masih menatap bintang dengan hati penuh tanya, selama itu pula kisah ini belum berakhir. Dan begitulah, kisah tentang Anunnaki, makhluk langit yang mungkin pernah berjalan di antara manusia, meninggalkan jejak yang sampai kini masih menjadi tanda tanya besar bagi sains dan sejarah. Apa mereka benar-benar ada? Ataukah hanya simbol tentang sesuatu yang lebih tinggi? Tentang asal-usul kesadaran manusia itu sendiri? Waktu mungkin akan menjawabnya. Tapi untuk sekarang, misteri itu tetap hidup, di benak, di mimpi, dan di setiap bintang yang kita pandangi malam ini. Kalau kamu punya teori sendiri tentang Anunnaki, tulis di kolom komentar ya. Aku pengen tahu bagaimana kamu memandang kisah ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah misterius ilmiah berikutnya dari Om Brimo si Pendongeng. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetaplah berpikir, tetaplah percaya, karena di balik setiap legenda, selalu ada secuil kebenaran yang menunggu ditemukan.